حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Walhamdulillah amin. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berlimpah nikmat dan rahmat yang senantiasa kita terima. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik kekuatan untuk tetap istiqamah dalam menapaki sunan ajaran beliau. InsyaAllah kita melanjutkan kajian kita tentang akidah. Jadi masih lanjut terkait dengan pembahasan kita yang ini merupakan sisipan pelampiran dari pembahasan tentang rukun iman kepada malaikat, yaitu mengenal, memahami, mengenal dan menyikapi alam gaib jin. Lalu kemudian kita terakhir membahas tentang bermacam ragam penyimpangan akidah yang terhubung dengan alam jin ini. Dan pada pagi hari ini insyaallah kita sebutkan sebelumnya beberapa di antara fenomena penyimpangan akidah dan keyakinan yang terhubung dengan alam jin. Di antaranya adalah fenomena perdukunan. Ini sangat lekat sekali dengan alam jin, dan ini salah satu penyimpangan akidah yang paling besar dan paling marak terjadi sepanjang sejarah. Jadi terjadi sepanjang sejarah sejak dulu sampai sekarang dan sampai seterusnya. Fenomenanya luar biasa, dan kita berada di dunia yang dikatakan modern. Banyak orang-orangnya yang berpendidikan, berpikir logis. Itu mestinya di masyarakat yang seperti itu seharusnya dunia atau fenomena perdukunan yang tentu tidak logis, tidak masuk akal, itu seharusnya hilang atau paling tidak minim, tapi tidak. Fenomena perdukunan dengan berbagai sisinya, dengan berbagai asosirisnya, itu marak bahkan termasuk di kalangan masyarakat yang sangat berpendidikan tinggi. Di kalangan masyarakat yang mengaku sangat maju. Di dunia kampus, di kalangan para pejabat paling tinggi sekalipun. Itu jadi itu sangat nanti akan kita bahas di antara yang sangat terkait dengan dunia perdukunan, peramalan, persihiran dan lain sebagainya, yang dalam kutip mungkin kembangannya, asoserisnya itu di antara yang paling marak itu adalah bisnis benda-benda keramat. Dan itu
nilai harganya ya sesuai kelas ekonomi dan kelas pendidikan konsumennya, pelanggannya. Mulai dari masyarakat umum, ibu rumah tangga, sampai pedagang pasar, nanti mulai pejabat dari RT, RW, kelurahan, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, itu dari mulai puluhan ribu, ratusan ribu, naik jutaan sampai miliaran. Itu tergantung itu. Nah itu semuanya terkait dengan dunia perdukunan. Nah dan ini sangat untuk sebagai gambaran betapa bahayanya secara akidah. Coba kita jadi kita ke hadis. Ini hadis ancaman yang sangat keras sekali. Itu untuk seseorang yang mendatangi dukun. Bukan dukunnya. Yang mendatangi dukun untuk bertanya sesuatu dan kemudian mempercayainya, mengikuti petunjuknya. Itu jadi hadisnya menyatakan bahwa man ata kahinan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke seorang dukun bertanya sesuatu, tentu ketika tanyanya ke dukun sesuatu yang tidak diketahui umumnya orang biasa dan diyakini dukun itu punya ilmu lebih tentang hal itu. Umumnya hal-hal yang tentu di luar nalar, di luar hal yang kasat mata, hal-hal gaib. Terus mempercayai apa yang dikatakan dukun itu. Jadi gitu. Ini yang tertinggi, maka sungguh orang itu berarti telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Sampai ke level kufuran, meskipun di sini mungkin diperselisihkannya, kufurnya apakah berarti yang bersangkutan itu sampai kafir, kufur akbar, murtad keluar dari Islam, atau minimal kufur asghar. Kufur kecil tapi ini dosa besar sekali, tapi tidak sampai kafir murtad. Ini yang datang. Kalau untuk dukunnya itu para ulama bersepakat ya sudah kafir. Nah, yang di bawah itu hadis lain menyatakan, kalau tadi dalam Sunan Abu Dawud, Tirmidzi dan lain-lain, ini dalam Sahih Muslim, man ata kahinan aw arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Ini minimal. Orang yang datang kepada dukun, peramal, menanya sesuatu, maka tidak diterima salatnya arba'ina lailah. Itu selama 40 malam, 40 hari. Itu pun kalau yang bersangkutan masih salat. Artinya tidak berpahala. Meskipun secara hukum fikih, karena dia salatnya sah, itu ya berarti dia dihukumi telah melakukan salat. Tapi tidak diterima pahalanya, tidak diterima nilainya. Sama seperti orang yang salat dengan memenuhi syarat rukun dan wajibnya, tapi tidak ikhlas, riya, ingin dipuji. Secara hukum fikih kan sah kan? Orang itu sudah salat. Jadi gitu, tidak harus salat lagi. Beda dengan ketika seseorang salat, tapi ketahuan dia tahu bahwa ternyata dia tadi batal, lupa, belum wudu. Itu berarti nggak sah, harus ngulang. Atau dia wudu tapi nggak sempurna wudunya. Jadi ketahuan gitu itu harus ngulang, nggak sah. Nggak diterima, nggak sah. Kalau ini nggak, secara hukum fikih sah, tapi tidak diterima, tidak bernilai pahala. Itu 40 hari.
Perhatikan, padahal biasanya orang yang sudah biasa datang ke dukun, itu nggak sampai 40 hari, itu datang lagi. Karena memang mereka itu membuat orang yang datang itu akan tergantung dengan dia. Yaitu datang pertama 40 hari, sholatnya nggak terima. 40 hari datang lagi. 40 hari berikutnya nggak diterima. Itu minimal. Itu kalau masih sholat. Nah, ini untuk yang datang. Yang mempercayai sesuatu, mempercayainya. Apalagi yang dalam tanda kutip menjalani profesi perdukunan itu. Terus di masyarakat sering ada. Jadi apa itu, orang-orang ditipu oleh seseorang yang mengaku dukun. Jadi terus dikatakan bahwa ini tertipu oleh dukun palsu. Jadi pembohong, jadi ngaku dukun, dikenal dukun, tapi itu bukan dukun. Ya masyarakat terkecoh itu, terus kemudian ya ditipu dengan berbagai kerugian, kemudian yang bersangkutan dukun palsu ditangkap. Berbahaya dukun palsu. Tapi sebetulnya lebih berbahaya itu dukun asli. Kalau ini nipu, merugikan masyarakat, ya jahat gitu. Jadi itu, ya, karena nipu, karena ini itu. Tapi kalau dukun asli itu bahayanya sama-sama nipunya, merugikan harta dan kehormatan juga, tapi lebih dahsyat lagi merugikan akidah. Masyarakat itu beli kekufuran dengan uang. Bisa sampai jutaan, ratusan juta, dan miliaran. Jadi biasanya yang dipermasalahkan dukun palsu. Kalau dalam konteks Islam itu dukun asli itu lebih berbahaya. Kerugiannya tuh sampai kerugian agama dan akidah. Jadi insya Allah itu. Nah, bagaimana, apa sih dukun itu dan mengapa kok bahwa perdukunan itu kita katakan versus akidah tauhid, berlawanan? Ya tadi kita sebutkan. Para ulama mendefinisikan, saya kutip salah satunya dari satu kitab yang berbicara tentang definisi-definisi. Kitab definisi berbagai istilah syar'i. Itu At-Ta'rifat, ditulis oleh salah seorang ulama, namanya Imam Al-Jurjani. Itu beliau mendefinisikan tentang al-kahin. Dukun itu kahin, kalau peramal itu arraf. Nanti kita bahas juga tentang fenomena sihir dan persihiran. Itu beliau mendefinisikan al-kahin, dukun itu dengan kata beliau yang artinya ialah orang yang biasa memberitahukan tentang kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa di masa mendatang dengan mengaku mengetahui berbagai rahasia dan ilmu tentang alam gaib. Jadi poin intinya di sini ketika kita bicara tentang dukun itu adalah bahwa dukun itu mengaku atau dianggap, diyakini bisa memberitahukan berbagai hal, masalah, ilmu di alam gaib. Mengaku mengetahui yang gaib. Itu pertama. Yang kedua, disepakati oleh para ulama, dari mana mereka mendapatkan atau apa yang menjadi jalan untuk mereka mengaku tahu yang gaib itu. Itu adalah karena dibantu oleh jin. Jadi pertama mengaku tahu yang gaib untuk memberitahukan berbagai hal dan diyakini seperti itu oleh masyarakat. Lalu kemudian itu didapatkan label itu atau dalam tanda kutip kemampuan itu dari kerjasama dengan jin. Jadi di sini poin intinya itu. Untuk setelah itu ya dari dukun itu kemudian bisa jadi peramal, meskipun para ulama biasa membedakan. Tapi kalau secara umum pokoknya bahwa mereka mengaku tahu yang gaib, terus kemudian kerjasama dengan jin, itu dukun. Biasanya sekaligus ya mereka juga peramal. Jadi kalau araf peramal itu biasanya fokusnya lebih kepada, meskipun sekarang ya sudah campur. Kalau dulu
Itu peramal itu khusus biasanya arraf itu didatangi oleh orang yang ingin minta bantuan untuk menemukan barang yang hilang, yang dicuri. Itu biasanya. Oh ini misalnya baik barangnya itu di mana adanya, pencurinya siapa dan lain sebagainya. Itu arahnya ke sana biasanya untuk araf. Hal barang-barang yang hilang yang termasuk anak hilang atau apa. Oh di mana? Itu katanya gini dengan berbagai teknik mereka. Tapi kalau untuk dukun itu adalah ya sama juga meramal tentang sesuatu yang akan datang. Berbagai kejadian bagaimana akan begini, akan begini, akan begini, akan begini. Dan rata-rata itu hal-hal yang tidak penting, tidak perlu. Jadi seseorang yang kemudian dipercaya masyarakat dan akhirnya mereka minta tolong itu karena punya kelebihan. Itu karena sering mengatakan sesuatu yang benar. Yang sesuatu nggak penting. Itu seorang datang gitu. Itu saudaramu di Kalimantan akan datang. Apa ya penting? Padahal dia datang itu mau memberikan surprise. Jadi gitu. Justru akhirnya nggak ada nilainya. Mau surprise kayak itu, masya Allah itu. Terus beritahu apa? Apa untungnya? Ini akan datang, ini akan datang, ini datang. Oh ternyata benar. Nah, setelah apa yang dikatakan itu, oh ini benar, ini tepat. Akhirnya orang percaya, oh ini orang hebat. Didatangi, dimintain tolong. Jadi poin itu bukan sesuatu yang penting amat. Jadi misalnya bahwa, oh ini mohon maaf, Israel mau nyerang, Gaza mau nyerang itu. Justru nggak akan diberitahu. Jadi karena mereka nggak akan bantu orang Islam atau orang mujahidin. Jadi sesuatu yang ini akan ada bahaya, enggak. Hal-hal yang tidak penting hanya untuk menanamkan keyakinan di masyarakat bahwa dia punya kelebihan yang tidak umum. Oh ini pantas untuk diminta ini, minta itu. Ya, itu seperti itu. Nah, jadi itu lalu kemudian umumnya bahwa dukun itu juga kemudian menjadi penyihir. Itu bentuk-bentuk apa yang dilakukannya. Kalau intinya mengaku tahu yang gaib, kerja sama dengan jin, itu dukun. Terus kemudian bahwa dia ketika ditanyai tentang hal yang saya kecurian, barang saya hilang di mana dan siapa pencurinya, bagaimana saya bisa menemukannya, itu nanti itu peramal. Meskipun ramalan sekarang macam-macam, kemana-mana juga, jadi gitu. Nah, ada yang minta tolong itu adalah karena punya pesaing bisnis. Gimana caranya agar supaya ini atau yang seperti istilah bahwa cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, ketika bertindak untuk membantu orang yang cinta ditolak itu menjadi sihir ya. Jadi baik sihir dengan agar supaya ini ada dua bentuk sihirnya. Sihirnya dengan membantu agar supaya calon yang diinginkan, yang nolak itu kemudian menjadi menerima. Dengan cara ini tiwalah yang biasa disebut dengan, nanti kita akan bahas sihir mahabbah. Dipelet. Pelet itu sihir. Dan luar biasa bahwa ternyata yang biasa disebut sihir pelet, mahabbah ini, itu dikenal, mohon maaf, di dunia pesantren. Bukan di pendidikan pesantrennya ya. Tapi di lingkungan pesantren ada sebagian santri itu yang justru malah itu bisa mempraktekkan itu. Jadi itu sihir. Jadi gitu. Jangankan membuat wanita atau lelaki yang asing terus supaya cinta kepada dia, itu tidak boleh. Ini sihir mahabbah termasuk untuk mendekatkan istri ke suaminya, suami ke istrinya itu juga haram. Tujuannya baik, tapi ketika caranya haram ya haram, tetap haram. Orang kena sihir, minta tolong kepada penyihir untuk melepaskan sihirnya itu. Tujuannya kan baik kan, nolong menyelamatkan. Tapi karena minta tolongnya dengan cara haram ya haram. Apalagi untuk mencelakakan. Nah, ada yang ini. Jadi ada yang misalnya bahwa tadi baik mahabbah atau orang bisnis itu nolong supaya bisnisnya laris.
Kayak gitu. Itu sihir. Dan yang melakukan dukun juga. Atau untuk menghancurkan pesaing bisnis itu. Atau untuk menghancurkan dan menyakiti calon yang menolak dia itu. Kalau tidak dengan saya, tidak dengan siapapun. Itu dibuat sakit. Pernah ada seorang gadis, yaitu tadi menolak gitu. Setelah itu sakit dan naudzubillah meninggal. Dibawa ke berbagai dokter sama-sama nggak bisa, dan memang indikasinya kuat sekali. Jadi diperiksa dokter nggak jelas, tapi penyakitnya naudzubillah luar biasa. Jadi gitu. Itu banyak sekali. Jadi itu dukun kemudian menjadi penyihir. Jadi tergantung ini nanti kita. Nah, jadi bahaya secara untuk kehidupan, merugikan segala macam. Jadi kita dibawa, dan yang paling berbahaya adalah dari sisi akidah. Nah, jadi sebagai gambaran untuk ini pendukunan itu merupakan virus bertentangan dengan akidah Islam, dengan akidah tauhid. Itu adalah karena ya seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa dukun itu ciri utamanya adalah mengaku tahu yang gaib. Padahal yang tahu yang gaib itu hanya Allah Ta'ala. Bahkan kita sudah pernah pernah bahas. Jadi alam gaib yang paling dekat dengan manusia, yang paling rendah tingkat kegaibannya kan kita sebutkan alam gaib jin. Itu paling dekat. Jadi kegaiban bertingkat-tingkat. Jadi ada kegaiban jin, ada kegaiban roh manusia, ada kegaiban malaikat. Yang tertinggi kegaiban Allah Ta'ala. Itu bertingkat-tingkat. Jadi jin yang sama-sama yang gaib, itu malaikat yang gaib, itu kegaiban malaikat lebih tinggi. Sehingga banyak hal di alam malaikat bagi jin itu juga gaib. Jadi gitu. Dia nggak tahu semuanya. Hanya di level dia saja. Makanya rata-rata aksinya di dunia manusia. Kalau manusia nggak gaib, bagi mereka ketahuan. Nah, jadi berdasarkan firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat 27, itu kan berbicara tentang iblis dan pasukannya, tentaranya, dan anak keturunannya. Innahu yarakum huwa qabilu min haitsu la tarawnahum. Yang dari ayat ini bahwa jin bisa melihat manusia, manusia tidak bisa melihat jin. Sehingga sampai dari atas dasar ayat ini, Imam Syafi'i rahimahullah itu mengatakan kalau ada orang yang mengaku bisa melihat jin, itu orang ini tidak boleh menjadi saksi. Karena sudah dihukumi pembohong. Dia pasti bohong. Mengapa? Karena Quran mengatakan orang tidak bisa melihat jin. Loh, kok dia mengaku bisa melihat jin? Kan nggak mungkin. Dan kita sudah sebut. Bagaimana itu? Loh, kan dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Kan? Itu kita katakan bukan karena dia bisa melihat jin, tapi jinnya yang bisa menjelma, tampil dengan tampilan tertentu yang bisa dia lihat. Yang dimaksud tidak bisa melihat jin dalam wujud aslinya. Tapi jin diberi kemampuan untuk menampakkan diri dengan cara tertentu, baik kepada semua orang atau sebagian orang. Jadi kita ada di sini atau di rumah gitu, itu ada satu orang aja. Semua nggak ada apa-apa. Nggak, tadi saya lihat di situ. Baik pembantu atau anak kecil, itu bisa jin. Dia yang jadi bukan ke anak itu atau pembantu itu yang punya kelebihan indera ke-6, ke-7, ke-8 gitu. Tapi jinnya yang ganggu dia, goda dia dengan cara menampakkan diri. Bagaimana caranya? Itu Allah alam. Yang jelas dia diberi kemampuan untuk itu. Nah, termasuk berhubungan, berkomunikasi, dimintai tolong oleh jin juga seperti itu. Nah, intinya adalah bahwa jadi kerusakan akidah yang diakibatkan oleh perdukunan ini itu kaitannya dengan hubungan dia, kerjasama dia, kolaborasi dia, dan permintaan tolong dia itu dengan jin. Dan umumnya ulama
itu sepakat bahwa itu minimal haram. Jadi gitu. Di setelah itu kemudian, jadi dalam dunia perdukunan itu, jadi sepanjang kan di dalam hadis-hadis dikuatkan oleh bukti sejarah, Rasulullah bersabda bahwa jadi akan muncul 30 pendusta yang mengaku nabi. Dan bermunculan memang. Nah, nabi-nabi palsu sepanjang sejarah, jadi diawali dengan Musailimah Al-Kadzab dan banyak sekali. Itu mereka yang mengaku sebagai nabi palsu itu dukun. Mengapa masyarakat percaya? Karena tadi mereka diketahui memiliki kelebihan dalam tanda kutip. Terus mereka mengklaim bahwa ini adalah wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril. Terus menunjukkan hal-hal yang mirip dengan mukjizat Nabi. Keanehan-keanehan, kelebihan-kelebihan yang itu bagian dari sihir. Bagian dari perdukunan, dibantu oleh dukun. Masyarakat kemudian percaya. Seperti kisah Samiri yang di zaman Nabi Musa itu kan gitu. Dia punya hal-hal yang mengapa masyarakat percaya itu punya ini bisa menghadirkan hal yang luar biasa. Dajjal di akhir zaman mengapa dia banyak pengikutnya, banyak orang yang terkecoh, sehingga fitnah Dajjal itu adalah fitnah terdahsyat sepanjang sejarah. Sampai seluruh nabi itu memperingatkan, mewarning umatnya dari bahaya fitnah Dajjal. Padahal Dajjal itu munculnya akhir zaman. Tapi setiap nabi dalam hadis itu memperingatkan umatnya, waspada, hati-hati terhadap fitnah Dajjal. Dan kita diajarkan untuk senantiasa berdoa. Setiap salat menjelang salam, kita kan memohon pelindungan kepada Allah Ta'ala dari berbagai bentuk keburukan, fitnah. Salah satunya min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabri, min syarri fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari api neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah dunia dan kematian, kehidupan dan kematian, dan dari buruknya fitnah Dajjal. Itu sejak Nabi Muhammad SAW. Doa itu. Padahal Nabi yang memberitahu bahwa Dajjal itu turunnya menjelang kiamat nanti. Tapi maksudnya bahwa itu menggambarkan betapa dahsyatnya, bahayanya Dajjal. Nah, kenapa siapapun akan mudah terkecoh kalau tidak kuat ilmu dan imannya. Mengapa? Karena dia dibekali dengan kemampuan-kemampuan yang tidak biasa. Sehingga orang percaya ketika dia mengaku Tuhan, itu karena ini kering kerontang, hujan seketika hujan. Ini padang tandus, tidak ada rumput sedikit pun. Jadilah taman yang sangat indah, kebun yang sangat subur, langsung tumbuh-tumbuhan seketika. Sebaliknya, tumbuh-tumbuhan kering kerontang seketika kerontang. Jadi seseorang dibunuh, dipenggal lehernya, hidup lagi. Fitnah dahsyat. Nah, dukun itu punya yang kayak gitu dibantu oleh jin. Makanya masyarakat mudah percaya. Meskipun kemudian itu kebanyakan akhirnya itu ada 1 kali, 2 kali, 3 kali yang kayak gitu-gitu. Selebihnya itu tipuan. Selebihnya itu kebohongan. Itu disebar-sebar. Biasanya mereka punya buzzer atau punya marketing. Oh, dia mampu gini, dia masyarakat percaya. Mohon maaf, belum perukyah itu loh. Ya karena biasanya merukyah berarti ada hubungan. Loh, itu masyarakat itu nyangka juga. Jadi dikiranya saya pernah, mohon maaf. Ya saya bukan perukyah, teman, karena biasa membina atau mendampingi para perukyah itu dikiranya saya bisa nerawang. Kita merukyah rumah gitu. Dipikir mereka kita bisa tahu, jin ada di mana kayak gitu. Nah itu kalau ini ujian.
Jadi yang bersangkutan kalau nggak kuat iman, ya, orang akan percaya saja kita bilang bahwa oh di sini ada, di sini ada, di sini ada. Mudah sekali masyarakat percaya kayak gitu. Setelah itu kemudian mereka meminta berbagai bentuk bantuan dalam hal-hal yang seharusnya. Jadi mengapa potensi kufurnya itu adalah bahwa seseorang akan percaya dan kemudian menyerahkan segala sesuatu, meminta tolong dalam hal-hal yang sudah di luar kemampuan manusia. Mestinya kita kepada Allah, akhirnya kepada jin. Termasuk akhirnya dibekali dengan jimat-jimat. Mestinya kita keluar rumah itu, kalau orang beriman cukup yakin tawakal kepada Allah, udah membaca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Janji Nabi dalam hadis itu, kalau ketika kita membaca itu, Allah akan melindungi kita, akan menjaga kita, Allah akan mencukupi kebutuhan kita, Allah akan beri petunjuk jalan bagi kita, sehingga termasuk tidak salah jalan, tidak ini. Yang ketiga setan nyingkir. Udah yakin dengan itu. Terus karena kedukun dapat jimat berupa cincin akik. Ini kalau kamu bawa aman kamu. Ini mobilmu kalau kamu pasangin ini aman. Udah. Di mana Allah? Mohon maaf. Di mana Allah? Itu memalingkan itu. Memang memalingkan keimanan. Bahayanya di situ. Terus tadi itu jadi aneh bahwa mereka itu pesaing Nabi dan mengaku sebagai Nabi sepanjang sejarah. Dan di situ bahayanya. Karena mereka mengaku mengatakan hal-hal atau memiliki hal-hal yang tidak dimiliki umumnya orang, dan itu mirip. Ya karena memang mirip. Kayak contoh mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang bisa menjadikan tongkat itu menjadi ular beneran. Itu kan mirip kan bagi umumnya orang, bahkan termasuk di mata Nabi Musa sendiri. Nabi Musa itu nggak bisa membedakan. Ini tambang yang dilempar oleh penyihir Fir'aun menjadi ular, dengan tongkat beliau jadi ular beneran, itu malah Nabi Musa nggak tahu. Beliau sempat takut itu ketika mereka melingkar kayak gitu. Itu bohongan. Malah sihirnya yang tahu. Mereka melempar jadi ular itu nggak ular beneran. Tapi ketika melihat menyaksikan tongkat Nabi Musa dilempar, itu ular beneran, bukan sihir. Dan itu yang buat mereka langsung beriman. Jadi kayak gitu. Nah ini masyarakat Nabi Musa saja yang didukung, kalau bukan karena wahyu, enggak, itu beda. Yang ini luar beneran tongkatmu ini. Kalau itu tipuan. Apalagi bagi kita orang biasa. Nah di situ jadi celahnya adalah dari situ. Lalu kemudian banyak sekali fenomena yang ada. Jadi para dukun itu dalam melaksanakan praktek pedukunannya karena memang kerjasama dan minta tolong, minta bantuan dengan jin. Itu secara kaidah dasar. Jin itu kan seperti yang sudah kita sebutkan, kalau jin memang ada jin muslim, ada jin kafir. Ada jin yang taat, ada jin yang maksiat. Ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Itu kita baca surat Al-Jin. Fa'anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Jadi fa'anna minna salihun wa minna duna dhalik. Itu ada yang saleh, ada yang jahat, ada yang muslim, ada yang kafir. Itu jelas. Cuman yang jadi masalah adalah bahwa mereka di alam gaib dan kita tidak diberi kemampuan dan juga tidak diperintahkan untuk mencari tahu dan membedakan. Itu urusan mereka. Dan kita tidak punya cara untuk mengetahui mana jin yang baik, mana jin yang buruk, mana jin muslim, mana jin tidak muslim. Normatif saja. Oh kan ada katanya, sampai dulu pernah ada buku bestseller dialog dengan jin muslim. Laris sekali. Ditulis oleh salah seorang wartawan jurnalis, tapi itu Mesir, diterjemahkan mana-mana. Dari mana mereka tahu jin muslim? Apakah dia ngelihat KTP-nya? Apa dia bisa menyaksikan bahwa dia rajin ibadah? Pengakuan jin itu pasti. Terus kemudian dengan buku, enggak, dia hafal ayat-ayat. Oh, manusia saja orientalis itu banyak hafal ayat, banyak ayat, hafal ribuan hadis. Orientalis masih kafir. Jadi Islamulog mengkaji, spesialis mengkaji Islam itu banyak hafal ayat, hafal hadis, menulis buku-buku tentang itu, masih kafir tetap.
Ini manusia, apalagi jin, jagonya. Para peruqyah itu biasa meruqyah pasien yang kerasukan jin. Itu ketika peruqyah yang baca ayat kursi, jin lewat mulut pasien itu malah membaca surat Yasin lebih fasih, lebih lancar. Jadi padahal itu jin kafir atau muslim pun muslim fasik. Karena kalau jin muslim yang baik tidak mungkin dia merasuki dan mengganggu. Jadi contoh kayak gitu. Itu ahli mereka dan itu mereka cara mereka ini. Nah, jadi itu dari pengakuan dan mereka pendusta. Dan kita tidak bisa membedakan dengan cara itu. Nabi SAW yang menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau ditugasi menjaga harta zakat, kemudian datang seseorang tua yang mau mengambil, ditangkap, dilepas lagi, sampai 3 kali. Nah itu terakhir dilepaskan ketika memberikan ilmu tentang fadilah dan manfaat membaca ayat kursi sebelum tidur. Nah itu ketika Nabi SAW bertanya selama 3 hari itu terakhir dikatakan, kamu tahu siapa dia? Jadi dia adalah syaitan, dia adalah jin. Nah Nabi mengatakan bahwa untuk apa yang disampaikan kepadamu terakhir tentang fadilah dan keutamaan baca ayat kursi sebelum tidur, di situ dia benar, di situ dia jujur. Dikatakan shadaqaka, untuk yang itu betul dia jujur dan dia benar, tapi ingatlah bahwa aslinya wa huwa kadzub, dia tetap pendusta. Kita percaya bahwa apa yang dikatakan itu benar kan karena dari informasi Nabi kan. Sekarang udah gak ada Nabi, dari mana kita bisa membedakan itu? Jadi seperti itu. Nah itu ketika mereka mengaku itu pendusta. Kemudian dan dukun juga pendusta. Di sebuah hadis kan dari mana dukun itu mendapatkan sesuatu kejadian peristiwa untuk yang akan datang itu didapat dari jin yang mencuri dengar berita langit. Silakan baca surah Al-Jin ayat 8 ayat 9. Ayat 9 itu lewat lisan jin Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama' faman yastamil ana yajid lahu shihaban rasada. Jadi sungguh kami dulu, ini jin cerita, kami dulu itu biasa duduk di tempat-tempat duduk di langit. Mereka naik ke langit untuk mencuri dengar dari berita langit. Karena ketika Allah Ta'ala menghendaki sesuatu untuk berbagai hal di dunia ini, Allah berfirman kepada para malaikat. Khususnya malaikat Jibril disampaikan kepada malaikat yang lainnya. Malaikat Jibril kepada, tergantung malaikat petugas bagian ini, bagian ini kayak gitu. Nah itu ketika diinformasikan antar malaikat, itu mereka suka biasa naik, mereka punya tempat-tempat duduk di sana untuk mencuri dengar. Kadang ada 1-2 hal yang bisa mereka dapatkan bocorannya. Ketika malaikat satu menyampaikan ke malaikat yang lainnya apa yang Allah kehendaki, itu disebutkan situ. Nah, di sini di antaranya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibunda Aisyah, Rasulullah bersabda bahwa innal malaikata tanzilu fil anan. Jadi para malaikat itu turun itu ke langit dunia. Jadi gitu. Fatadhkurul amra qudhiya. Malaikat itu menyebutkan ke malaikat lain tentang suatu perkara yang Allah putuskan. Sudah diputuskan Allah Ta'ala. Jadi fis sama, di langit sana, fatastariqu syayatinu as-sam'a. Setan jin yang menempati tempat-tempat duduk di langit itu mencuri dengar dari apa yang disampaikan malaikat, dari apa yang Allah putuskan di langit itu. Jadi gitu, dikatakan bahwa fatasma'uhu, maka dia mendapatkan satu informasi, satu berita, satu keputusan. Fatuhihi ilal kuhan, perhatikan. Maka setan jin itu turun dan menyampaikannya kepada
para dukun. Tekstual kepada kuhan. Jamak dari kahin. Nah di sini dukunnya dapat satu. Oke, satu itu benar. Hasil nyuri bocoran dari langit. Nggak tahu peristiwa apa. Itu satu. Tapi dukunnya itu fayakdzibuna ma'aha mi'ata kilbah. Tapi yang kemudian disampaikan kepada yang datang, mungkin ada yang datang itu puluhan, ratusan. Dukun itu kemudian berdusta dengan 100 dusta bersama satu berita yang didapatkan dari jin itu. Satu benar, 100-nya dusta. Jadi gitu. Jadi jinnya saja sudah berdusta, dukunnya juga berdusta, itu karena itu. Dan masalahnya masyarakat yang mudah sekali terkecoh, tertipu dengan seperti itu. Nah dari sini akhirnya pembentengan itu sangat penting sekali. Dan ini yang paling utama secara akidah dan memang juga secara keilmuan. Karena itu yang tadi kita sebutkan. Jadi salah satu celahnya itu kan memang sifat manusia itu kan memang kepoan. Jadi penasaran, terus nggak puasan. Pengen terus kemudian dari situ akhirnya kemudian mudah tertipu. Jadi sekarang naudzubillah di dunia saat ini. Tipuan-tipuan ya meskipun tidak secara, tapi itu tadi. Jadi kelemahan masyarakat untuk seperti itu. Apalagi ketika seseorang diketahui ini punya kelebihan, ini dan itu. Itu semuanya adalah ilmu yang memberikan guidance dan memberikan dasar dan acuan sehingga ini. Nah, yang tadi mohon maaf kita sebutkan bahwa di antara bahaya jadi ketika dukun yang meminta bantuan kepada jin itu secara umum jin-jin itu ketika membantu memberikan sesuatu baik informasi tertentu atau kelebihan tertentu atau kemampuan tertentu sehingga akhirnya orang itu mudah dipercaya masyarakat awam yang sampai akhirnya antaranya dianggap sebagai karomah dan lain sebagainya. Itu bantuan-bantuan yang diberikan jin dalam bentuk apapun itu tidak akan diberikan secara cuma-cuma, secara gratis. Ada kompensasinya. Pasti ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan oleh dukun itu. Makanya rata-rata mereka punya ritual-ritual, punya syarat-syarat, dan itu mereka akan diberi dalam tanda kutip kesaktian semakin tinggi kesaktiannya. Itu artinya berarti syaratnya itu semakin sesat, semakin kufur, semakin jahat. Kalau yang masih sederhana itu mulai dari meninggalkan yang sunnah. Meningkat dikit itu syaratnya meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram tapi masih belum tampak. Contohnya misalnya bahwa kalau kamu ingin bisa sakti, jangan mandi junub. Nggak ketahuan, mungkin keluarganya tahu. Tapi orang umum nggak tahu. Dia masih sholat, tapi nggak pernah mandi junub. Kan nggak sah, tapi orang nggak tahu. Jadi itu. Sampai nanti lebih tinggi lagi kalau sudah melanggar, biasanya lebih sakti lagi pelanggarannya itu adalah ketika syarat dari jinnya itu sudah pelanggaran dan tanpa tedeng aling-aling. Jadi nikah 7, nikah 9. Terus di antara istrinya itu ada yang bibi dengan keponakannya. Jadi istri tua itu kakak, istri muda itu adiknya. Kan haram kan? Kelihatan terang-terangan. Kalau sudah terang-terangan itu semakin. Sampai nginjek Al-Quran, sampai ngotori Al-Quran, udah. Semakin kufur, semakin sakti. Arahnya ke sana.
Itu kaidah dasarnya. Jadi mengapa kemudian sangat dekat? Karena mereka itu. Bahkan ada yang tampaknya baik pun itu juga tipuan. Ada yang tampak baik. Syarat-syarat yang kamu harus rajin, nggak meninggalkan sholat jamaah, tidak tertinggal dari takbiratul ihram imam selama 40 hari. Bagus kan? Puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Jadi gitu, banyak sedekah. Bagus kan? Bagus amalnya. Tapi yang dirusak adalah niat ikhlasnya. Bukan untuk Allah ini. Ini sebagai syarat. Jadi gitu. Dan betul memang sakti akhirnya saat itu. Jadi itu. Ani bahwa kamu nggak boleh bohong, harus jujur. Ya itu. Jadi tapi tadi dipalingkan ini. Nah, itu bahaya-bahaya seperti itu. Jadi dan itu seperti yang tadi kita sebutkan bahwa di zaman kita sekarang pun juga sangat luar biasa banyak. Ya. Mohon maaf, saya sekian nggak tahu mungkin 20 tahunan yang lalu ya, itu pernah salah satu majalah nasional itu membuat liputan tulisan tentang fenomena ya memang nggak disebut dukun, kan istilahnya paranormal, orang pintar, salah kayak gitu kan. Yang dunia paranormal itu disebutkan bahwa jadi ketika beberapa paranormal diwawancarai, itu mereka tergabung dalam berbagai asosiasi. Ada asosiasinya, ada perkumpulannya. Sebagian mereka mengklaim bahwa anggotanya itu sampai jutaan, mungkin berlebihan ya. Tapi udahlah, nggak apa-apa, nggak ribuan aja udah besar sekali, udah banyak sekali. Terus mereka ada di antara mereka, ini untuk gambaran betapa maraknya dan betapa bahayanya. Disebutkan bahwa yaitu paranormal yang penghasilannya sedang, itu pengeluaran untuk promosi, untuk kan mereka juga perlu iklan kan, macam-macam iklan. Bisa ada orang-orang yang disebar untuk menyebarkan, ini orang hebat, ini bisa ini loh, atau lewat koran majalah atau lewat apa saja. Itu ada yang dibilang bahwa itu habis 200 juta dalam setahun. Ini untuk sedang. Dan itu 20% dari penghasilan. Berarti penghasilan berapa itu? Orang yang bayar kepada dia untuk tadi beli kekufuran, bahaya sekali. Dengan berbagai bentuk pelayanan. Dan dari situ macam-macam. Jadi ini bahwa mulai dari yang tadi kita sebutkan bahwa dalam hal yang biasa, termasuk dalam bidang penyembuhan dan lain sebagainya. Jadi lalu kemudian sampai kepada persihiran dan lain sebagainya. Ada salah seorang yang sangat terkenal itu dulu, itu diwawancara itu mengaku dia udah pernah membunuh dengan sihirnya itu 10 orang ini, terbuka. Jadi tapi orang itu kemudian tobat dan Allah Ta'ala menerima tobatnya. Insya Allah itu kita cukupkan ya semacam kewaspadaan saja secara umum yang apa itu di kita kembali kepada akidah kita jaga akidah kita, karena memang fenomena ini itu sangat, dan di sekarang ini lebih berbahaya lagi, karena memang kalau dulu mulai dari jahiliyah atau setelahnya itu dukun itu dikenal sebagai dukun, mungkin lebih benar. Jadi sebagaimana ada dukun anak, ada dukun pijat, ini ada dukun beneran, itu dikenal. Sekarang enggak, hampir enggak ada yang berjuluk dukun. Tapi paranormal, orang pintar, orang tua, orang ngerti, apalah macam-macam kayak gitu. Istilah yang baru. Itu justru pengelabuannya lebih dahsyat. Jadi lebih hati-hati, dan bentuk ini juga macam-macam. Jadi ya ini pentingnya untuk kita bekal diri dengan berbagai pengetahuan, di samping kita menguatkan akidah kita dan tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Insya Allah itu semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.